Izin Pak Ketua, Pak Menteri sebelah kiri Pak. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk prospective member untuk bergabung dengan BRICS. Pertanyaan saya, kita sekarang ada di tahapan apa? Baru di intention atau sudah dianggap sebagai prospective member di fase kedua yang tadi Pak? Kita di interested country. Interested state, ya. Dan itu nanti pihak mereka yang akan mengakses itu. Satu hal yang juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan itu adalah bahwa BRICS akan menyesuaikan dengan hukum, tata cara dan norma yang berlaku di negara-negara calon anggota tanpa kita harus mengadopsi ataupun apa istilahnya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mereka miliki. Mereka lebih fleksibel. Saya kira itu yang berkaitan dengan BRICS sesuai dengan mungkin sedikit Pak Ketua, karena tadi Pak Menteri yang Pak Menteri sampaikan Pak Rizky diingat waktunya ya. Baik. Sebenarnya terkait dengan tadi Pak Menteri sampaikan adanya potensi dedolarisasi yang sampai saat ini hanya sebagai rumor dan tidak dibahas sama sekali di KTT kemarin, tapi ini kan bukan isu dedolarisasinya Pak, tapi lebih ke simbol bahwa saat ini kemarin Presiden Trump mengeluarkan statement bahwa kalau sampai BRICS membuat currency sendiri akan dikenakan tarif 100% dan lain sebagainya. Saya percaya itu pasti masih membutuhkan waktu dan itu masih berandai-andai terkait dengan pembuatan currency. Tapi yang lebih pentingnya adalah simbol di mana saat ini BRICS dianggotai atau salah satu kedua anggotanya adalah negara-negara yang akan terus mencoba untuk melarikan diri dari economic sanctions yang diberikan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Pertanyaan saya singkat saja, setelah nanti dilantiknya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apakah ada upaya ataupun langkah-langkah antisipatif yang dari pihak Kementerian Luar Negeri itu sendiri akan ambil terkait dengan pressure yang nanti mungkin bisa terjadi setelah pelantikan Presiden Donald Trump kembali? Pressure, karena kemarin kita kan pertama kita apresiasi bahwa intensi Indonesia bergabung dengan BRICS itu satu Pak. Kedua, kita juga mau bergabung dengan OECD yang akan disupport juga. Artinya kita mau bermain di belah dua pihak dan politik bebas dan aktif in action. Tapi yang kita dengar dari tone yang digunakan oleh Presiden Donald Trump, dari statement-statement beliau terkait dengan BRICS dan juga intonasi yang beliau sampaikan ketika nanti setelah dilantik nanti yang bisa memberatkan kepada anggota-anggota ataupun prospective member dari BRICS itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, apakah sudah dipikirkan satu langkah antisipatif yang kemungkinan nanti ke depan bisa turut memberatkan Indonesia kalau kita jadi bergabung dengan BRICS itu sendiri Pak?